Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, berjumpa lagi bersama Nasihat Kehidupan. Dan kali ini kami akan memberikan sebuah kisah haru tentang janji Allah lewat surat Al-Fatihah. Dahsyatnya surat Al-Fatihah dari rumah kontrakan menuju rumah villa. Yuk, mari kita simak. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Ghonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Ghonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar, pemilik kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Ghonim itu kepada pihak bank. Sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang, kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9.00 pagi. Pak Ghonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Ghonim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil, anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan yang ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Ghonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan kepada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkat ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Ghonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Ghonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Ghonim dan istrinya, salat kali ini terasa begitu sangatlah khusyuk. Pak Ghonim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar pukul 4.00, dilihatnya si sulung yang bernama Raffi sedang berdoa. Tak pernah keduanya melihat Raffi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum saat Raffi berdoa. Pak Ghonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil mengadahkan tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi berkata kepada ibunya, "Bu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah." Raffi baru ingat tadi malam. Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Ghonim berdering. Ternyata Pak Mughni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Ghonim yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan.
Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Muhni, Pak Ghanim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. Doamu dikabulkan, nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini, kata Pak Ghanim. Mantan bosnya yang bernama Pak Muhni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangatlah strategis. Ketika Pak Ghanim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Begitu sangat ajaib sungguh. Maha besar Allah telah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Ghanim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Sekian kisah yang bisa kami berikan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.